Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua mata kuliah struktur aljabar bersama saya Fitria Zana Kumala. Hari ini kita akan membahas tentang teori himpunan yang meliputi materi tentang himpunan, elemen, cara mendefinisikan himpunan, himpunan semesta dan himpunan kosong, korespondensi satu-satu, himpunan bagian, kesamaan buah himpunan, himpunan finite dan infinite, himpunan saling asing atau disjoint set, operasi himpunan, dan terakhir adalah hukum-hukum operasi himpunan. Yang pertama, akan kita bahas dahulu tentang pengertian himpunan. Definisi. Himpunan adalah kumpulan suatu objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau well-defined, di mana objek tersebut disebut dengan elemen atau anggota. Himpunan dinotasikan dengan huruf kapital. Di sini saya tuliskan A besar, B besar, dan seterusnya sampai Z besar. Dan elemen dinotasikan dengan huruf kecil ya. Misalkan di sini A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya sampai Z kecil. Jika kita akan menuliskan A adalah elemen dari himpunan A, maka kita cukup tuliskan di sini A kecil, sini A besar ya. Yang dibaca A adalah elemen atau anggota himpunan A. Dan jika kita akan menuliskan A bukan elemen dari himpunan A, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Dibaca A bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan A. Selanjutnya, banyaknya elemen dari A dinotasikan dengan N dalam kurung A ya. Jadi ini dibaca banyaknya elemen atau anggota dari himpunan A. Untuk membentuk himpunan, metode yang dapat digunakan adalah yang pertama adalah metode deskripsi, yang kedua adalah metode roster atau tabelaris, yaitu dengan menyebut atau mendaftar semua anggota, dan yang ketiga adalah metode rule, yaitu dengan menyebut syarat keanggotaannya. Kita lihat contohnya. Di sini, jika kita akan membentuk himpunan dengan metode deskripsi, maka cukup kita deskripsikan saja himpunan tersebut. Di sini contohnya himpunan dari bilangan prima yang lebih kecil dari 13. Untuk contoh yang kedua, metode roster atau tabelaris, kita tinggal sebutkan saja, kita tinggal daftarkan saja semua anggota dari himpunan tersebut. Di sini contohnya ada himpunan A, di mana himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Maka di sini dituliskan A sama dengan kurung awal. Di dalamnya diisikan seluruh anggota dari himpunan A, dan masing-masing anggota dari himpunan A dipisahkan dengan tanda koma. Untuk contoh metode yang ketiga, yaitu metode rule dengan menyebut syarat keanggotaan, di sini misalkan ada himpunan B ya. Himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X adalah anggota dari himpunan bilangan asli dan X lebih besar dari 1 dan kurang dari 7 ya. Di sini dituliskan syarat keanggotaannya, maka di sini himpunan B ini dibentuk dengan menggunakan metode rule. Yang selanjutnya adalah himpunan semesta dan himpunan kosong. Kita bahas satu-satu definisi untuk himpunan semesta dan himpunan kosong. Yang pertama, definisi dari himpunan semesta. Himpunan semesta atau universal set adalah himpunan dari semua elemen yang sedang dibicarakan, biasanya dinotasikan dengan huruf S ya. S ini kepanjangan dari semesta atau U yang merupakan kepanjangan dari universal ya. Jadi boleh dinotasikan dengan S ataupun dengan U. Definisi dari himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki elemen atau anggota. Biasanya dinotasikan dengan, silakan diperhatikan, ini notasi untuk himpunan kosong, ataupun di sini kurung awal di mana di dalamnya tidak terdapat anggota ya. Contohnya adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Karena bilangan asli tidak ada yang kurang dari 1, maka jelas bahwa himpunan tersebut adalah himpunan kosong. Selanjutnya adalah korespondensi satu-satu. Definisinya adalah
Korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B adalah pemasangan elemen dari himpunan A dengan tepat satu elemen dari himpunan B dan sebaliknya. Jika terdapat korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B, maka kita bisa tuliskan di sini himpunan A ekuivalen dengan himpunan B, dan dikatakan bahwa himpunan A dan himpunan B adalah ekuivalen. Kita lihat contohnya di sini, himpunan A yang anggotanya adalah 1 dan 2 ekuivalen dengan himpunan B yang anggotanya adalah A dan B. Tetapi di sini himpunan A yang anggotanya adalah 1,2 tidak ekuivalen dengan himpunan C yang anggotanya adalah A, B, dan C. Selanjutnya adalah himpunan bagian atau subset. Kita lihat definisinya. Himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B, ditulis A subset dari B, jika dan hanya jika setiap elemen dari himpunan A juga merupakan elemen dari himpunan B. Kita lihat contohnya di sini, himpunan A yang anggotanya adalah A, B, dan C adalah subset dari himpunan B yang anggotanya adalah A, B, C, D, dan E ya. Di sini terlihat bahwa setiap elemen dari himpunan A juga merupakan elemen dari himpunan B. Untuk contoh yang kedua, di sini himpunan A yang anggotanya adalah A, B, dan C bukan merupakan subset dari himpunan C yang anggotanya adalah B, D, dan E. Mengapa? Karena di sini terdapat anggota dari himpunan A yang tidak termuat di himpunan C ya. Jadi di sini anggota himpunan A yang termuat di C hanyalah B, sedangkan di sini A dan C tidak termuat di C ya, sehingga jelas bahwa himpunan A bukan merupakan subset dari C. Selanjutnya adalah definisi dari proper subset. Jika A subset dari himpunan B dan B mempunyai elemen yang tidak terdapat di A, maka dapat ditulis A proper subset himpunan B, dan dikatakan bahwa himpunan A merupakan proper subset dari himpunan B. Kita lihat contohnya, di sini himpunan A yang anggotanya adalah A dan B merupakan proper subset dari himpunan B yang anggotanya adalah A, B, dan C ya. Karena di sini kita lihat himpunan A adalah subset dari himpunan B, dan di sini terdapat anggota B yaitu C ya. Tetapi di sini C bukan merupakan elemen atau anggota dari himpunan A. Jadi dibuktikan dua hal. Yang pertama, A subsetnya B, dan yang kedua terdapat anggota di B yang bukan merupakan anggota di A ya. Di sini C ya. Selanjutnya, banyaknya himpunan bagian dari himpunan A. Di sini adalah 2 pangkat NA, di mana NA adalah banyaknya elemen himpunan A. Jadi jika di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah A, B, C, maka di sini anggota dari himpunan A atau NA ada 3 ya, yaitu A, B, dan C tadi ini. Dan banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat NA, berarti 2 pangkat 3 ya, sama dengan 8. Selanjutnya adalah himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah himpunan dari seluruh subset himpunan A. Kita lihat contohnya, misalkan di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah A, B, dan C. Maka himpunan kuasa dari himpunan A dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi P adalah kepanjangan dari power set ya.
Power set dari himpunan A adalah yang pertama himpunan kosong. Jelas karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian atau subset dari seluruh himpunan. Himpunan bagian yang selanjutnya adalah A ya. Ini himpunan bagian yang terdiri atas satu anggota yaitu A, B, C ya. Lalu di sini terdiri atas dua anggota berarti A dan B, A dan C, serta B dan C, serta himpunan yang memiliki tiga anggota ya, yaitu A, B, C. Sehingga di sini power set memiliki elemen atau anggota sebanyak 2 pangkat N tadi ya, sama dengan 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sebenarnya di sini himpunan kuasa atau power set adalah kumpulan. Jadi sebenarnya himpunan kuasa atau power set dari himpunan A di sini adalah himpunan dari seluruh subset A. Seluruh subset dari A di sini kita kumpulkan sehingga membentuk sebuah himpunan yang disebut sebagai himpunan kuasa atau power set. Yang selanjutnya adalah kesamaan dua himpunan. Definisi. Himpunan A akan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika himpunan A subset dari himpunan B dan himpunan B juga merupakan subset dari himpunan A. Kita lihat contohnya di sini. Jika ada himpunan yang anggotanya adalah A, B, C, D, dan E, di sini akan sama dengan himpunan yang anggotanya adalah A, C, B, D, dan E. Kita lihat contoh yang kedua. Himpunan yang anggotanya adalah A, B, C, D, dan E tidak sama dengan himpunan yang anggotanya adalah A, C, B, D, dan F. Selanjutnya adalah himpunan finite dan infinite. Sebuah himpunan disebut himpunan finite jika yang pertama, himpunan tersebut merupakan himpunan kosong, atau yang kedua, himpunan tersebut berkorespondensi satu-satu dengan himpunan bilangan asli yang berhingga. Jika tidak demikian, maka disebut sebagai himpunan infinite. Kita lihat di sini contoh himpunan finite, yaitu himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini terlihat bahwa himpunan A ini berkorespondensi satu-satu dengan himpunan bilangan asli yang berhingga ya. Sedangkan contoh untuk himpunan infinite adalah di sini himpunan B yang anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Terlihat bahwa di sini himpunan B tidak berhingga, sehingga di sini tidak berkorespondensi satu-satu dengan himpunan bilangan asli yang berhingga. Selanjutnya adalah himpunan saling asing atau disjoint set. Himpunan A dan himpunan B disebut himpunan yang saling asing jika himpunan A dan himpunan B masing-masing tidak kosong dan tidak memiliki elemen yang sama, atau di sini dapat dituliskan bahwa irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan kosong. Kita lihat contohnya. Himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3 merupakan himpunan yang saling asing dengan himpunan B yang anggotanya adalah 4, 5, dan 6 ya. Kenapa? Karena di sini terlihat bahwa himpunan A dan himpunan B irisannya adalah himpunan kosong. Selanjutnya gabungan himpunan atau union set. Gabungan atau union himpunan A dan himpunan B kita notasikan dengan himpunan A gabungan himpunan B adalah himpunan yang beranggotakan elemen-elemen himpunan A atau elemen-elemen himpunan B. Secara simbolik di sini dapat kita tuliskan sebagai himpunan A gabungan himpunan B adalah himpunan dari seluruh X, di mana X adalah anggota dari himpunan A, atau X adalah anggota dari himpunan B. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah atau ya. Jadi di sini contohnya ada himpunan A yang anggotanya adalah A dan B, dan himpunan B yang anggotanya adalah C, D, dan E. Maka kita dapat menentukan gabungan dari himpunan A dan himpunan B tersebut, yaitu di sini
A, B, C, D, dan E ya. Tinggal kita gabungkan saja antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Selanjutnya adalah irisan himpunan. Irisan dari himpunan A dan B dinotasikan dengan himpunan A, irisan himpunan B ya di sini adalah himpunan yang beranggotakan elemen-elemen dari A dan elemen-elemen dari B. Secara simbolik di sini ditulis himpunan A irisan himpunan B adalah himpunan seluruh X, di mana X adalah anggota dari himpunan A dan X juga merupakan anggota dari himpunan B. Kita lihat contohnya di sini, misalkan ada himpunan A yang anggotanya adalah A dan B, dan himpunan B yang anggotanya adalah A, B, dan C, maka kita dapat menentukan irisan dari himpunan A dan himpunan B, yaitu di sini cari anggota atau elemen yang sama antara kedua himpunan ya, sebagai anggota dari irisan kedua himpunan tersebut. Di sini yang sama adalah A dan B ya, di sini juga ada A dan B, maka di sini irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah A dan B. Selanjutnya adalah komplement himpunan. Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah sebarang himpunan pada himpunan S, maka komplement dari A kita tulis sebagai A komplement adalah himpunan yang terbentuk dari elemen S yang bukan elemen dari himpunan A. Secara simbolik di sini kita tuliskan A komplement adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X adalah anggota dari himpunan S, dan di sini X bukan merupakan anggota dari himpunan A ya. Contohnya di sini misalkan ada himpunan A, anggotanya adalah 2, 4, 6 dan seterusnya, dan S adalah himpunan bilangan 1 ya, 2, 3 dan seterusnya, maka di sini kita bisa tentukan A komplementnya yaitu 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Di sini A komplement anggotanya adalah seluruh anggota dari S ya, yang bukan merupakan anggota dari A ya. Jadi kita ambil di sini tapi yang bukan merupakan anggota dari A. Sehingga di sini A komplementnya adalah 1, 3, 5 dan seterusnya. Selanjutnya adalah difference atau komplement relatif ya. Kita lihat definisinya. Komplement relatif A terhadap himpunan B di sini dinotasikan dengan A difference B ya. Dapat juga dinotasikan sebagai himpunan A kurang dari B ya. Adalah himpunan yang dibentuk oleh elemen A yang bukan merupakan elemen dari himpunan B. Secara simbolik di sini ditulis sebagai A dikurangi B, di mana anggotanya adalah X, di mana X adalah anggota A dan X bukan merupakan anggota dari B. Kita lihat contohnya di sini ada himpunan A, anggotanya adalah A, B, dan C, dan B adalah anggotanya B dan D. Maka kita bisa tentukan A difference B atau A komplement relatif B sama dengan di sini kita lihat cari anggota yang merupakan elemen dari A tapi bukan merupakan elemen dari B. Berarti di sini tinggal dikurangi saja, hasilnya adalah A dan C. Selanjutnya adalah difference simetris. Beda simetris himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota A atau anggota B tetapi bukan A irisan B. Secara simbolik di sini ditulis sebagai himpunan A difference simetris himpunan B, yaitu di sini A gabung B ya dikurangi A irisan B. Atau bisa kita tuliskan juga sebagai A gabungan B diiriskan dengan komplement dari A irisan B. Dan yang ketiga di sini dapat juga dituliskan sebagai A dikurangi B digabung dengan B dikurangi A ya, sama saja ini.
Kita lihat contohnya, jika himpunan A anggotanya adalah A, B, dan C, dan B anggotanya adalah B dan D, maka di sini himpunan A diferensi matris himpunan B adalah ACD ya. Karena di sini kita lihat gabungannya, jadi A gabungan B ini sama dengan A, B, C, dan D ya anggotanya. Sedangkan A iris B ini cari yang sama ya, berarti B tinggal dikurangkan saja nih, kita pakai yang pertama. A gabung B dikurangi A iris B, berarti A, B, C, D dikurangi B, hasilnya adalah ACD. Selanjutnya kita bahas tentang perkalian himpunan ya. Perkalian himpunan A dan himpunan B dinotasikan dengan A kali B adalah himpunan yang terbentuk sebagai pasangan terurut atau ordered pair dari A, B, di mana A adalah elemen dari himpunan A dan B adalah elemen dari himpunan B. Secara simbolik di sini dapat kita tuliskan A cross B atau A kali B adalah himpunan pasangan terurut A, B, di mana A adalah elemen himpunan A dan B adalah elemen dari himpunan B. Kita lihat contohnya di sini. Jika himpunan A anggotanya adalah A, B, dan C, dan B adalah anggotanya 1 dan 2, maka dapat kita tentukan A kali B atau A cross B adalah, tinggal kita pasangkan satu-satu terurut ya, berarti A, 1 ya, A, 2, B, 1, B, 2, C, 1, dan C, 2. Sekarang jika kita balik nih, misalkan di sini akan kita cari B dikali A, ya, maka tinggal kita pasangkan saja nih ya, B kali A, berarti di sini 1, A, lalu 1, B, 1, C, lalu 2, A, 2, B, dan 2, C. Maka di sini terlihat ya, A kali B itu tidak akan sama dengan B kali A ya. Karena di sini urutannya berbeda. Kita ingat-ingat lagi tadi sesuai definisi A kali B itu himpunan pasangan terurut ya. Jadi dilihat nih, kalau ini kan tadi yang di depan adalah A-nya ya, maka di sini A, 1, A, 2, lalu B, 1, B, 2, C, 1, C, 2, sedangkan di sini B cross A ini B di depan. Berarti di sini 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C, seperti itu. Kita lihat selanjutnya tentang hukum-hukum operasi himpunan. Di sini yang kita bahas tentang hukum idempoten, hukum asosiatif, hukum komutatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum involusi, hukum komplement, dan terakhir hukum De Morgan. Nanti di sini bisa silahkan dipahami hukum idempoten itu bunyinya apa. Di sini himpunan A gabung himpunan B, hasilnya himpunan A itu sendiri. Himpunan A irisan himpunan A itu hasilnya himpunan A itu sendiri ya. Nanti silahkan dicermati untuk hukum-hukum operasi himpunan ini. Di sini ada soal, silakan kalian kerjakan ya. Sekian pertemuan kedua dengan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.